Oke, jadi kita santai aja ya, karena Bu Clarissa titip ke saya, Pak, bisa dong sharing gitu loh. Jadi saya diminta Bu Clarissa, masa nolak kan gitu ya. Jadi oke, kita support. Dan sebetulnya gini, Vision Plus ini sangat dekat di hati saya gitu. Ini ada romantik sedikit, karena zamannya transisi Movie Bay ke MNC Now, waduh itu zamannya benjol-benjol kita gitu. Ketawa tuh. Yang kalau weekend diteleponin jam 5 pagi. Siapa? Yang kalau lebaran diteleponin siapa? Angkat tangan. Bener. Kalian ini enak bener sekarang. Dulu kita waktu pakai blade server yang ada di FKI, Mas dulu ketawa tuh di belakang. Awas loh, kalau sampai kejadian lagi. Saya lagi di Bandung, itu ingat terus lebaran, di telepon Pak Hate. Kenapa itu muter-muter gitu? Vision Plus, MNC Now waktu itu. Jadi kita melakukan, setelah itu kita mengambil keputusan, oke, ini nggak bisa nih kayak begini legasinya Movie Bay. Jadi harus dilakukan transformasi yang cukup besar, terutama dari sisi sistem development. Tapi pagi ini mungkin kita set ke yang lebih makro sedikit, karena mungkin ada beberapa yang ingin saya share berdasarkan research terkait dengan apa yang terjadi di OTT industry sekarang. Next please Mas. Oke, jadi fenomenanya menarik, karena sebetulnya yang terjadi dengan digital transformation, itu banyak company yang mengadopsi bisnis model yang berbeda. Contohnya kalau kita bilang Goldman Sachs, itu kan an investment bank ya, Bu Ipe pasti dekat lah dengan company ini, sama halnya dengan Citibank. Itu CEO-nya Goldman Sachs begini bilang, kita sudah berubah dari investment banking company menjadi tech company dengan investment banking business. Dia sampai bilang gitu, kita sudah berubah dari investment banking company menjadi tech company dengan investment banking business. BMW, siapa yang tahu BMW? Berarti belum pada punya semua. Mudah-mudahan dapat COP. Amin dong gitu. Udah tunggu ini titipan sponsor ini gitu. BMW sudah berubah, bukan menjadi mobil company lagi, bukan menjadi car manufacturing company. We are a tech company with car manufacturing business. Jadi dengan digital transformasi ini, tech is at the center of the core business. Kalau dulu tech is a supporting function, sekarang tech is a core strategy of the business. Tapi dalam kesempatan ini kita harus align, karena tech itu agak berbeda evolusinya dengan IT. Ya, jadi teman-teman di tech juga nanti kita akan share. Jadi kita akan melihat ke future, karena orang-orang yang bermimpi ke masa depan lah yang mungkin yang akan beruntung. Next. Oke. Ini saya ambil dari researchnya market dan market analysis. Karena kadang-kadang kita kalau bisnis modelnya benar, Pak Hate selalu menekan kita untuk punya bisnis model yang benar. Kalau teknologinya benar, tapi di timing yang salah, terlalu cepat atau terlalu lambat, kita nggak akan bisa jalan juga. Contoh, kalau di Indonesia, ada yang pernah ingat PayPro nggak? PayPro itu early adopter of e-money sebelum adanya GoPay, OVO, Spin, Link aja, itu ada PayPro. Itu punya Indosat, one of the first. Tapi nggak take off. Karena apa? Karena terlalu cepat di market. Nah, terlalu lambat juga sama gitu. Nanti kayak modelnya Kodak, kayak modelnya Fujifilm, kayak modelnya yang lain yang udah nggak kedengeran lagi. Nah, kita di OTT, teman-teman semua nih, kita semua nih, sangat diuntungkan. Kenapa? Karena we are in the best timing. The best timing. Kita bisa lihat kan datanya di sini. Kalau kita lihat global nih, kita ngomong global dulu ya, biar keren dikit dong, asing ya, ngomong global nih. Global OTT services market itu grow dari tahun lalu 81 miliar dolar loh ya, bukan rupiah ya. 81 miliar dolar. Di 2024 itu grow ke 156,9 miliar. Sudah berapa tuh ya? Pak Herman, ada Pak Herman? Pak Herman berapa ya? 2.200 triliun. Benar ya? Kalau orang tech yang itu harus dicek sama orang finance, takut salah aja gitu. 2.200 triliun, market cap-nya sampai 2024 dengan growth minimum 14% year on year. Jadi global ini growth banget, ini lagi hot-hotnya nih. OTT ini lagi jadi darling of digital industry. Terus yang kedua, good news yang kedua, untuk yang Asia Pasifik, growth-nya OTT-nya paling tinggi dibandingkan dengan region lain.
Ini dari datanya. Kemudian good news yang ketiga, Indonesia jadi favorite country karena populasinya besar, milenial, number of smartphone yang besar. Jadi saya sampaikan tadi bahwa we are in the best timing to grow our OTT business. Kemudian yang terakhir fenomena, karena kita ngomongin survei dari Digital Indonesia, bahwa pergerakannya lebih ke mobile. Bahkan ada company bukan hanya mengimplementasikan mobile first itu mobile development-nya dilakukan dulu, baru setelah itu di web. Mereka melakukannya mobile only. Jadi kayak Gojek nggak ada versi webnya. Ya kan, some of the platform nggak ada versi webnya. Mereka fokus ke mobile karena trennya adanya di sini. Jadi kita dalam timing yang sangat-sangat tepat untuk menumbuhkan OTT business. Next please. Nah, dari research untuk OTT trend di 2020, apa sih yang terjadi di industri? Akan ada tech related tapi juga ada consumer behavior updates-nya. Yang pertama untuk tech dan konten, mungkin belum di Indonesia tapi di luar negeri persiapan untuk konten-konten yang bisa di-push di 5G network sudah mulai disiapkan. Nah, apa bedanya 5G? Kalau 5G itu nanti kita bisa mendapatkan kecepatan 100 kali lebih cepat dari LTE. Jadi kalau sekarang kita LTE, nanti dengan 5G kita akan bergerak 100 kali lebih cepat. Teorinya 100 kali lebih cepat. Artinya para OTT player sudah mulai mempersiapkan waktu kita ke 5G, mungkin nggak sekarang, mungkin beberapa tahun ke depan waktu kita siap, konten-konten apa sih yang bisa di-push di sana. Makanya kenapa sekarang mereka sudah mulai mempersiapkan 4K OTT konten, 8K bahkan OTT konten, alternate ending, karena ini membutuhkan bandwidth yang cukup signifikan. Terus yang kedua, karena adanya 5G, jadi produknya streaming teknologinya juga akan berbeda. Mungkin dengan multiple screen yang tidak ada keterbatasannya dengan bandwidth. Kemudian global OTT expansion, kita semua tahu bahwa terutama yang adanya dari US, saya belajar dari Pak Hari bahwa US itu punya fokus VOD centric, China lebih ke super apps OTT. Tapi di US juga berlomba-lomba. Netflix yang tadinya merajai become single dominant player udah mulai bermunculan tuh emerging dengan Disney Plus, dengan HBO Go, bahkan dengan Apple TV Plus. Udah dia punya belum ya Apple TV Plus? Jadi di Apple di App Store di Apple TV sekarang kita udah punya Apple TV Plus yang OTT based juga, yang berbasis iOS. Dan yang terjadi adalah karena adanya ini orang jadi kebanyakan subscription. Jadi 60% survei bahwa orang itu sudah mulai gerah dengan banyaknya langganan. Ada yang langganan Netflix, ada yang langganan iFlix. Saya aja langganan 3, ada YouTube Premium, ada Netflix tentunya, Vision Plus juga. Ya, jadi ini yang terjadi di market. Next Mas. Nah, dengan adanya perubahan ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita memposisikan teknologi, untuk mempersiapkan era disrupsi, persiapan 5G, emerging streaming. Terus dari konten apa yang mau kita push? Terus segmentasi bisnis modelnya, apakah kita mau subscription model doang, atau nanti kita punya model, kita mulai dengan free traffic untuk menarik traffic, tapi setelah itu kita upsell. Ini yang terjadi dari survei subscription fatigue ini, bahwa 60% di Amerika ya, surveinya lebih ke US centric, orang udah mulai gerah udah mulai bingung dengan banyaknya subscription, sehingga OTT player mulai memperkenalkan pay per view model, which is a default model, transaction video on demand, daripada hanya subscription model saja. Ini yang berdasarkan dari survei. Kemudian tadi kita udah lihat tadi beberapa challenge dari Netflix yang selama ini dominan, itu akan diimbangi dengan kompetitor yang lain. Next. Nah, ini US centric, bahwa dari survei, ini good news sebetulnya buat kita semua, karena biasanya tren yang ada di US itu nanti akan mengalir juga ke Asia Pasifik. Bahwa 55% itu sudah 55% udah lebih dominan daripada DTH di US. Di US itu DTH pay TV, awalnya pay TV, cable TV itu sangat dominan sekali, setiap rumah punya cable TV-nya. Tetapi yang terjadi adalah dengan pergerakan OTT, marketnya sudah melebihi dari pay TV bisnis 55%, sementara DTH-nya 42%. Kemudian kalau di US, orang lebih prefer yang paid content, jadi 65%, 69% ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia agak sedikit berbeda. Makanya strategi kita adalah tumbuhkan traffic dulu, baru kita upsell ke subscription atau nanti ke transaction on demand. Dan secara konten, kalau di US,
mereka attach dengan local content. Kalau di Amerika itu sports is their life. Ya, jadi kalau di sini mungkin lebih yang lain gitu. Tapi kalau di Amerika memang sports itu memang local content banget. EFL, NBA, Major League untuk baseball. Itu semua ditonton 30%. Tapi on top of that, original content masih 35%. Kemudian subscription yang terus tumbuh di Amerika sendiri. Kalau kita bilang tadi bahwa secara global kita punya market 157 miliar dolar, dan di US sendiri pertumbuhan subscribernya masih tetap tumbuh cukup signifikan, sehingga US dalam 2022 akan ada 200 juta OTT subscriber. Nah, ini juga nanti hopefully akan terefleksi juga di Asia Pasifik. Next, Mas. Nah, dari market yang survei yang kita baca, yang saya baca bahwa ini sangat konsisten dengan message-nya Pak Hadi juga. Ada dua fundamental key success factor untuk membuat OTT platform itu berhasil. Yang pertama adalah great content, tapi nggak hanya great content. Dalam artikel mereka itu great dan addictive content. The great content is one thing, tapi kalau one shot nanti orang nggak nonton lagi, jadi MAU-nya akan turun di bulan berikutnya. Gitu. Nah, kita harus coba membuat yang namanya addictive content. Wah, ini konten pakai narkoba? Bukan gitu. Tenang, bos. Jadi addictive content adalah bagaimana kita bisa mengenerate binge watching. Jadi kalau kita nonton 10 series itu ya kalau sampai pagi itu 10 series sehari gitu, apalagi weekendnya. Kita ngelihat bahwa binge watching on the weekend itu naik banget gitu. Karena orang bisa jadi, saya lagi keranjingan nonton yang namanya Ertugrul, itu sejarah kerajaan Osmani Turki. Itu seriesnya sampai kayak 500 seri lebih gitu. Sebetulnya kita punya track record, kalau kita lihat TOP itu kita punya episode juga banyak sekali, jadi kita sebetulnya sudah terbiasa untuk membuat konten yang begitu banyak gitu. Tapi great dan addictive content, dan begitu kontennya naik didukung dengan precise marketing, itu akan menjadi konten dan menjadi kunci dari sisi key success factor untuk konten. Terus yang kedua, superior platform. Kontennya bagus, kalau pas dipencet lemot itu juga bermasalah. Makanya kita bersama-sama dengan Pak Kris dan tech team akan coba membangun satu roadmap yang lebih solid untuk OTT platform kita ke depan, sehingga bisa menghasilkan great experience dan ujung-ujungnya kita bisa monetize, baik itu lewat business model effort, baik dengan business model effort yang kita upsell ataupun dengan business model pivot. Tentunya di sini yang tidak kalah pentingnya adalah development data dan analytics platformnya. Karena nanti ke depannya kita harus punya visibility ke setiap apapun yang user lakukan di platform kita. Jam berapa dia nonton, nontonnya pakai apa, nontonnya di mana, nontonnya apa aja, berapa lama nontonnya, berapa sering, kayak gitu-gitu, data-data itu harus kita perlukan. Karena nanti ini yang menjadi sumber revenue kita ke depan. Next, Mas. Susah juga nggak ngomongin teknologi, jadi saya ada gregetan, mohon maaf ini. Jadi, tadi perjalanan saya sebutkan sama teman-teman, dari mulai Movie Pay kita transform ke MNC Now, sekarang transform ke Vision Plus. Sebetulnya teman-teman di Tech itu sudah mengimplementasikan platform atau back-end yang tidak kalah dengan world class video platform lainnya. Contoh, kita mengimplementasikan Just in Time Player, JIT. Just in Time Packaging ini adalah satu konsep back-end server di mana kita sangat efisien untuk menarik raw video data, kemudian kita transcode, kemudian kita deliver ke berbagai macam AVR dengan multiple channel. AVR itu kalau kita nontonnya di signal yang kencang ya nanti dia mengikuti resolusinya dan lain. Ya, dari situ itu sudah ada di Vision Plus. Kita sudah mengimplementasikan CDN dengan Akamai. Akamai juga dipakai oleh Netflix. Akamai juga dipakai oleh YouTube. Jadi secara teknologi nggak ada alasan lagi loh kita untuk bisa di belakang gitu loh. Karena kita udah mengimplementasikan apa yang world class OTT platform itu punya. Kemudian kita pakai Anivia untuk GP, kita pakai transcoding services. Dengan public cloud dan hybrid cloud itu juga sudah diimplementasikan di Vision Plus. Nah, tetapi teknologi berkembang terus. Tahun ini untuk teman-teman tech, message-nya adalah CMAF. CMAF singkatan dari Content Media Application Format. Ini bentuk the next generation GP yang akan bisa mendeliver video konten kita in any bandwidth situation. Jadi kadang-kadang kalau kita di WiFi yang kencang, begitu diklik itu lancar, itu biasa. Tapi di Indonesia kan nggak begitu. Karena keterbatasan infrastruktur, tantangan kita di tech adalah bagaimana mendeliver konten dalam kondisi bandwidth yang kecil, tapi bisa tetap terdeliver. Nah, ini teknologi-teknologi yang kita akan adopt di 2020 ke depan.
Maaf, agak sedikit teknis, tapi tujuan dari objektif ini adalah bagaimana kita bisa saling kenal, ya kan? Jadi tujuannya bukan untuk bicara teknis, tapi bagaimana kita mendeskripsikan gimana sih satu video itu untuk bisa di-play dan ditonton oleh end user. Nah ini jernihnya. Bahwa setiap operator kita mempunyai media file. Media file itu berbagai macam format. Ada yang udah di MPEG-4, ada yang masih di original TV format gitu. Dan ini harus ditranskop semuanya agar bisa sesuai dengan OTT format begitu dia keluar ya. Simple kan? Tetapi di belakangnya ini suatu proses yang sangat kompleks. Kita pertama harus melakukan transcoding. Ya, harus melakukan reformatting agar bisa sesuai dengan OTT. Setelah di-transcoding harus di-embed dengan elemen fungsi-fungsi tertentu. Contohnya untuk security, untuk rights management, kita harus implement DRM di situ. Nah, yang dulu kita copy file dengan DRM satu-satu. Jadi begitu kita pindah dari iOS ke Android, itu proses di belakangnya lama. Nah sekarang dengan just-in-time packager, real-time, raw data file, itu ditranscode secara just-in-time pada saat itu juga sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau saya pakai iOS, ya saya pakai just-in-time yang fit dengan iOS. Raw datanya tetap satu. Artinya infrastruktur kita lebih efisien. Kemudian metadata tagging. Setiap file yang keluar, itu harus di-tag. Ini konten apa gitu. Apakah konten action, apakah konten drama, apakah love story, dan lain-lain. Sehingga nanti waktu kita membangun recommendation engine, kita bisa, oh dia ini suka drama nih, dia ini orangnya melankolis nih, jadi saya kasih love story terus biar dia kecanduan. Ya kan? Chris nih orangnya suka perang, saya akan push terus ya perang, yang skenario perang. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah tag di sini. Ini ada proses tagging untuk setiap konten yang kita deliver lewat OTT platform. Nah kemudian dari sisi content delivery, kita bangun origin content delivery. Jadi untuk bisa keluar di network, dan kita bekerja sama dengan ISP untuk menaruh cache kita di ISP agar kalau orang yang punya di ISP itu nggak lemot. Contoh nanti akan kerjasama dengan Indosat, kita titip cache engine kita di situ. Kenapa begitu? Karena di sininya waktu orang pelanggan Indosat mengakses, dia akan lebih cepat karena dalam satu network. Tetapi kalau dia bukan pelanggan Indosat, terus dia aksesnya TKI-TKW yang dari Hongkong bagaimana? Nah kita menggunakan CDN Manifest as a Services keluar dengan Akamai yang sudah diimplementasikan. Artinya ini sudah di-equip dengan world class arsitektur yang siap membawa Vision Plus ke arah global. Nah tentunya di bawah proses ini harus diimplementasikan analytics. Jadi setiap orang ngeklik, setiap orang nonton, setiap durasi panjangnya, setiap konten itu akan terdetek dengan tracker agar kita bisa mempunyai analytics data yang lebih kaya lagi. Next. Nah, untuk ini ada PR nih buat Chris. Ini KPI-nya Chris dan Tech Team. First thing first. Yang pertama adalah kita harus bisa mendeliver superior performance dan availability. Availability number one. Percuma kalau apapun bagus di belakang, tapi kalau service levelnya atau uptime-nya bermasalah, kita harus bisa menjamin ya 99.9999% uptime, kalau bisa 100%. Kalau 100% kita ada maintenance ya, jadi 99.999 itu menjadi KPI-nya tim tech untuk SLA availability ke depan. Tepuk tangan dong Chris. Terus superior performance. Kita ingin berambisi ya. Kita berambisi ingin menyamai performance-nya Netflix. Bagaimana performance Netflix itu diukur? 1 to 2 second video start time to play. Jadi begitu orang ngeklik dalam 1 atau 2 second, ya ada argumentasi dipotong iklan ya Pak ya gitu. Itu bisa, tapi waktu orang ngeklik 1 sampai 2 second to play, aspirasi kita itu video bisa terplay. Nah untuk mencapai ini, diagram yang saya gambarkan sebelumnya, komponen-komponen itu memang harus smooth end to end untuk bisa mencapai objektif ini. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa banyak sekali improvement di sisi back end, tapi tidak terlihat dari sisi user. Makanya saran saya kepada tim tech adalah melihat dari sisi front end-nya, apa sih yang membuat kita ini lebih user friendly, lebih arrangement-nya lebih menarik, lebih atraktif, lebih kreatif. Jadi di area UI UX ini dan mobile development harus lebih diperkuat. Kemudian embed APK Vision Plus di set-top box dan juga di smart TV. Karena sekarang dengan COVID kita lihat ada behaviornya, kita lihat kompetitor yang lain sudah ada di set-top box, sudah ada di smart TV, jadi kita juga harus mengikuti
kalau bisa lebih baik lagi, kita harus embed Vision Plus APK yang ada di Smart TV. Kita bisa bicara dengan manufacturer ya untuk kerjasama ini. Kemudian yang ketiga, memperkuat Advanced Analytics dan AI-based Recommendation Engine. Kita sudah memulai journey-nya dengan Conviva, dengan Appear ya, teman-teman dari product, marketing, dan tech. Tapi itu saja tidak cukup. Karena yang kita ngelihat ada bahwa yang sebetulnya tahu datanya itu sebetulnya kita sendiri gitu. Jadi kenapa kita harus lempar ke cloud-nya orang lain? Jadi saya encourage teman-teman bekerja sama dengan Innovation Center, ada Errol sama di belakang ya. Jadi tugas kita adalah membangun penggantinya Conviva dengan analytics kita sendiri agar trackernya bisa lebih banyak di setiap page di apps kita dan di sistem kita. Kemudian berdasarkan itu dengan meta tagging yang lebih proper dan lebih precise, kita akan bangun AI-based recommendation engine. Artinya memang recommendation engine yang sesuai dengan profil dan journey yang orang itu sudah lakukan di platform kita. Kemudian dari sisi konten, apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, karena kita harus tadi kita bingungkan orang terlalu banyak subscription, kompetitornya banyak, udah terlalu banyak konten yang ditawarkan ke viewer gitu. Maka kita harus lebih precise bahwa orang ini sama orang yang lain itu berbeda konten preference-nya gitu. Saya dengan Pak Tono beda kesukaannya. Saya suka perang, Pak Tono suka yang romantis gitu. Kan beda orangnya juga gitu. Ya jadi saya nggak bakalan dapat tuh yang, ya bukan nggak dapat, ya mungkin saya akan dapat sedikit yang love story, tapi Pak Tono akan dapat yang banyak. Kebalikannya saya akan banyak yang war story daripada itu. Nah, good news untuk teman-teman di konten, saya udah bicara sama Chris untuk kita bisa mengimplementasikan AI-based meta tagging. Artinya nanti setiap konten kita akan screen, kita akan lakukan meta tagging indexing. Dia nanti kalau umpamanya belakangnya ada laut atau ada lagi sepasang kekasih lagi berkencan, itu udah langsung AI mendetek ini sebagai meta tagging love story, meta tagging ocean, meta tagging sea. Jadi kalau saya punya kebiasaan nonton yang oceanic theme, nanti saya akan dapat juga recommendation dengan oceanic theme content. Kemudian last but not least, ini yang seperti Pak Hari arahkan ke kita semua, kita harus secepat-cepatnya mengkonekkan pay TV dengan TV Connect ke Vision Plus. Karena kalau yang lain kan nggak punya, kita punya pay TV base. Nah ini sudah kesempatan untuk kita mengkonversikan untuk meningkatkan traffic dan MAU kita secepat-cepatnya. Next. Ini aspirasi Pak Hari. Jadi sesuai dengan arahan Pak Hari, kita OTT kalau hanya di Indonesia saja sayang karena kita sebetulnya punya kesempatan untuk go global. Jadi mudah-mudahan dengan kecepatan bisnis kita juga bisa menjadi regional OTT player karena banyak sekali TKI-TKW yang di luar negeri yang juga merindukan konten-konten kita, dan syukur-syukur dalam waktu kedepannya kita bisa menjadi global player juga. Nah untuk itu di diskusi saya sama Bu Clarissa, kita perlu bangun satu teamwork yang kuat gitu. Nah salah satunya intinya dari acara ini adalah bagaimana kita bisa kenal satu sama lain, apa yang dilakukan oleh tim tech, tim produk, tim marketing, tim operations, itu kan masing-masing ada tuh. Nah di forum ini kita satukan visinya, nanti kita dengar arahan Pak Hari juga agar kita bisa maju ke depannya dengan satu tujuan. Last slide bagi saya, ada satu video terkait dengan innovation. Nah ini menarik, ini tidak ada hubungannya dengan OTT, tapi harapannya bisa menginspirasi kita semua. Karena yang terjadi di sini adalah transformasi di bangunan gedung. Saya ada satu video, di mana ada satu company namanya Episcore di Amerika, mentransformasi ngebangun gedung bukan lagi dengan arsitek dan bukan lagi dengan tukang bangunan, tapi dengan 3D printer. Nah bagaimana mereka melakukan inovasi ini? Silakan.
Ya ini satu aspirasi saja, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua yang ada di sini untuk terus berinovasi, innovate or die. Jadi ini waktunya kita untuk berinovasi bersama as one team. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.